Kristen ini di doktrin ini Yesus itu mati itu untuk menebus dosa manusia. Jadi jangan kamu sia-siakan kematian Yesus sudah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kamu, begitu loh. Jadi itu terus yang tertanam tuh di dalam pikiran kami itu, kan begitu. Di brainwash ya. Hah? Di brainwash, dicuci otak supaya Ya, percaya itu. memang. Makanya Kristen itu kalau membantah tentang ketuhanan Yesus cukup dengan penyalipannya aja. Itu sebenarnya. Karena kan selalu dikatakan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Darahnya sudah tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Itu selalu yang tertanam. Itu selalu yang tertanam. Jadi apapun itu Yesus tetap Tuhan. Apa pengorbanan dia kepada kita? Ya dia mengorbankan dirinya untuk menebus kita gitu loh. Jadi itu saja yang tertanam. Oh, berarti Yesus ini adalah Tuhan dan juru selamat saya gitu. Tapi itulah kurang. Baru Lu usia berapa itu? Usia berapa? Sorry. 20 Usia tahun. berapa ya? 20 tahun. Terus? Saya pernah maksudnya gini, kan kerja waktu itu ya, karena ada teman bukan teman sekerja tetapi bersebelahan. Dia Islam, dia anak bos. Hah? Enggak, perempuan. Oh, Saya minta perempuan, izin ya. sama bos. Kalau saya tidak masuk kerja, gitu loh. Jadi saya ke rumah lah kawan kos saya nih. Ya itu, disitulah saya tanya, Yesus itu siapa sih? Gitu. Terus? Baru dia bilang, kalau dalam Islam kami itu menyebutnya Nabi Isa, nggak disalibkan. Kami memuliakan Nabi Isa kami. Dan situ saya berpikir, oh Islam ini memuliakan, tapi kok tapi kok saya punya Tuhan disalibkan mati gitu loh. Ya memang logika begitu. Oh kok saya punya Tuhan saya yang katanya yang menciptakan langit dengan gitu. Ya dari situ udah nggak iya lagi nih gitu. Saya dibawa ke rumah Pak Ustadz itu, di situ ada istri beliau, ibu ustazanya. Saya dibelikan mukena, saya diajarkan mandi bersih, ya kan? Mandi besar. Nah, selesai maghrib, saya sadar. Alhamdulillah. Terus? Ya setelah itu pulang seperti biasa. Jadi barang-barang yang dikasih, ada yang kasih mukena, ada yang kasih gamis, itu saya sembunyikan di lemari. Memang orang bapak mama itu jarang megang lemari saya. Tapi berapa bulan kemudian ya ketahuan saya masuk Islam itu karena kalau setiap di tempat kerja saya pakai jilbab, tapi kalau dari rumah nggak pakai. Gitu loh. Ya sama tante waktu itu. Terus? Tunggu sebentar ya. Dilihat sama tante, ditelepon sama bapak. Itu tengok tuh katanya, anak perempuanmu itu sudah pakai jilbab. Padahal saya kerja itu di perusahaan bukan muslim memang. Terus? Jadi Pak belum pulang kerja, belum pulang kantor, datanglah ke tempat kerja saya, ditarik pulang. Sebelum sampai di rumah udah dibuka jilbab, dibongkar lemari itu, dilihat ada mukena, ada sejadah, gamis, semua dibakar. Terus? Habis- Al-Quran dibakar juga ya? Enggak, itu enggak. Udah Itu ya? Enggak. Terus? Habis ditempeleng, dipukul, aduh. Katanya ajaran kasih. Sebentar saya. Kan Bunda memang keluarganya Kristen ya. Jadi Kristen. sebetulnya ajaran kasih ini gimana implementasinya? Harusnya kan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Apabila itu kenapa anak sendiri ditempeleng? Kan ajaran kasih katanya. Itu bapak itu pertama kali tempeleng itu pakai sepatu kerjanya. Wih, sebak. Sakit sampai nangis mama tuh nengoknya. Iya, Terus? dibuka sepatu, didudukkan di depan rumah itu, ditengok orang, dipukul. Woi, di sini membekas betul. Wih, aku ingat itu. Dijambak rambut, ya Allah. Aku diam aja nangis itu. Nangis itu bukan karena sakit yang dipukul. Nah, saya sudah dibakar, apa mau saya pakai sholat? Itu aja kepikiran saya. Kalau dipukul, nggak pala diopen lah. Ya namanya sakit badan fisik itu
bisa sembuh, kan begitu. Tapi itu aja yang saya pikirkan, bagaimana caranya apa bisa sholat, kan begitu. Akhirnya ada solusi itu, spray mama aku pakai jadi. Spray yang di kasur itu. Enggak, Spray yang di kasur apa spray yang di lemari? Bersih. Ya, yang di lemari. Oh. Nanti Mantap setelah itu nih. lagi kan mereka nggak tahu. Jadi kalau makan Mantap. pun bapak, jadi semenjak tahu itu kan bapak suruh sering kasih makan babi terus kan, babi terus. Ada itu yang baik. Nanti dia belikan nasi bungkus walaupun cuman telur atau ora-arik tempe, ya kan? Karena kan 3 kali makan. Itu dari mana? Nanti dia beli aqua. Begitu loh. Sampai berapa bulan itu baru datang Pak Ustadz yang memualafkan saya itu kasih tahu ada yang mau melamar saya. Dan saya bilang mungkin ya Allah, ini mungkin doa saya tuh harus memang pergi dari rumah ini biar lebih khusyuk lagi yang beribadah. Karena memang tidak bisa asal nanti kalau udah azan di musola kadang sudah mau maghrib baru saya sholat itu Bang Nandar. Karena itulah Intoleran banget ya ternyata ya. ya bapak nggak susah. Bangsat aja nggak boleh. Sampai saya menikah pun bapak tuh datang ke KUA kan bisa dia nikahkan jadi wali hakim. Nah sama walinya tuh dia ngomong, Pak saya minta izin untuk nikahkan putri bapak karena bapak masih Kristen, bapak tidak bisa nikahkan putri bapak, saya sebagai wali di sini katanya. Ya nikahkan aja putri saya ini. Dibilang gitu di depan banyak orang tuh di KUA itu. Saya di situ nangis saja, Masya Allah. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan dengan seperangkat alat sholat ini, bapak saya itu dapat hidayah. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. 2003 saya masuk Islam, 2007 2013. alhamdulillah. Bapak yang pertama kali yang Kenapa, Bang? Enggak, Bunda Nora mualafnya tahun berapa? Saya tahun 2003, Bapak 2007. Oh 2003, Bunda Nora 2003, Bapak 2007. Bunda Nora 2003, Bapak 2007. Benci sama Islam, bahkan sampai kami kalau berteman sama teman-teman sekolah Islam dia nggak suka. Kalau datang nanti teman sekolah kami pakai jilbab disuruhnya pulang, suruh pulang itu Taliban tuh, teroris itu katanya. Itu Bapak. Kenapa bapaknya ikut mualaf? Kalau bapak itu dia itulah makanya dia tuh karena mimpi itu. Dia mimpi apa? Ketemu Yesus. Dia melihat cahaya. Makanya saya bilang dia tuh punya klinik di samping rumah. Bapak kan orang kesehatan nih. Punya klinik di samping rumah. Ini yang cerita ini waktu itu bapak ini mualaf gitu loh. Kenapa bapak sampai bisa dapat mimpi itu? Bapak memang cerita saya dapat mimpi, tapi mama cerita memang sebelum kejadian itu 1 minggu dia udah tidur di klinik katanya. Jadi adik saya yang nomor 4 itu kan mau dilamar sama orang Kristen. Jadi dia tuh berdoa jam 12 malam. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus, janganlah anak saya yang lain seperti anak saya yang satu ini meninggalkanmu Tuhan, katanya. Dia bersolah kecil. Kami di situ nggak ada masjid karena mayoritas di situ Kristen semua. Di situ ada 7 gereja loh Bang Nandar. Lingkungan kami 7 gereja itu, memang Kristen semua di situ. Yang Muslim palingan cuma 10-12 orang. Nah, jadi waktu jam 5 subuh dia ini katanya mimpi. Dia kan Terus? kayak napuk begini. Baru saya bilang, mungkin itu Tuhan Yesus, Pak. Terus. Mungkin itu Tuhan Yesus, Pak. Saya nggak lihat mukanya, Nak, katanya. Tapi yang terbangun, saya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya. Padahal itu kalimat yang tidak pernah dia ucapkan karena saking bencinya gitu loh. Ya Allah, aku bilang, Masya Allah. Terus setelah itu dia bangun, itu hari Kamis itu, ceritanya hari Kamis. Besoknya hari Jumat, malam Jumat ceritanya kan, besoknya hari Jumat. Kalau di daerah Riau itu pakai songkok, Soekarno itu yang hitam tuh, peci hitam tuh. Nah, terus? dia jumpailah ibu kepala puskesmas di situ. Bu, saya mimpi begini-begini. Masya Allah Pak, Bapak temui dulu anak Bapak. Karena setelah saya menikah Bang Nandar, ya kan, setelah ijab kabul itu Bapak kan sudah tidak mau lagi menerima saya sebagai anaknya. Saya diusir.
mulai sekarang kau lagi. Jadi selama 3 tahun itu memang nggak ada komunikasi sama bapak, nggak ada sama sekali. Itu udah rindu sampai lahir cucunya yang pertama tuh dia nggak mau tahu, nggak mau negur gitu. Nah setelah itu apa namanya, Apa? eh, Mualaf datang. bapak jumpai saya kan pulang Jumatan nih. Nah pulang Jumatan ini bapak jumpain saya. Kalau kantor kan cepat pulang nih, jam 12 sudah pulang. Nah dia masih di kantor sampai jam 1:30. Nah, dia ketuk pintu itu. Saya waktu itu selesai sholat zuhur karena udah pulang orang Jumatan kan gitu. Saya dengar ini kayak suara nak katanya kan, dek katanya. Saya kayak mendengar suara bapak ini, gue bilang siapa ini, gue bilang. Mimpi nggak itu? Asli atau mimpi itu? Yang itu mimpi atau Ya, asli? asli. Oh, asli. Saya buka, masya Allah bapak saya cium, Bang Nandar saya cium, sangat rindunya. Bayangkan udah berapa tahun tidak dengar suaranya, tidak lihat dia kan begitu. Kadang lewat depan rumahnya sembunyi-sembunyi, biar bagaimana aku tengok dulu macam mana wajah bapak kan. Saya suruh masuk, saya bilang, saya tanya bapak udah makan belum. Saya suruh waktu itu suami itu beli makanan yang enak dari luar, sup iga semua makanannya. Setelah makan itu saya tanya sama bapak bagaimana kabar bapak. Ya udah sakit rindunya, menangis saja terus ya kan. Baik, syukur nak, baik katanya. Mama gimana, baik. Adik-adik gimana, baik. Semua baik katanya. Otomatis saya kan tanya nih, apa kedatangan bapak? Aku bilang. Dia diam pertama, dia diam ya kan. Saya tanya lagi, kenapa bapak datang? Bapak rindu sama aku. Iya nak, aku rindu katanya. Iya. Terus itulah baru dia ngomong, nak katanya, apa pak? Aku bilang, bapak tuh mau masuk Islam. Masya Allah, saya di situ langsung kaget bang. Subhanallah, aku bilang ya Allah. Bapak kenapa masuk Islam? Nggak ngomong gitu loh. Bukannya Saya bapak tanya benci? kenapa masuk Islam pak? Apakah karena bapak dapat tekanan dari kantor, atau bapak ada kesalahan, atau bagaimana? Dia bilang tidak ada. Saya itu mimpi. Nah dia cerita, saya mimpi pundak saya ditepuk, ada sinar terang. Mungkin itu Tuhan Yesus. Bilang. Mungkin Tuhan Yesus. Dia bilang tidak nak, karena waktu saya bangun saya ucapkan Allahu Akbar. Dia nggak tahu takbir itu kan takbir tuh. Saya ucapkan Allahu Akbar ya kan, kita kan nggak tahu menggunakan Allahu Akbar katanya kan. Masya Allah pak. Jadi bagaimana pak? Ya nak, bapak putuskan bapak mau masuk Islam. Akhirnya saya antarkan ke Pak Ustadz yang mualafkan saya, ya kan, pengenalan tentang Yesus. Saya antar dulu. Akhirnya sampai jam 4 sore datang dia pulang ke rumah, baru dia bilang saya mau masuk Islam tetap. Jadi bapak udah tahu Yesus siapa? Sudah nak katanya. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu manusia. Yesus itu Tuhan, aku bilang. Enggak nak, manusia. Masa bisa saya punya Tuhan mati katanya. Jadi masya Allah. Ya kalau Yesus itu dia tuh nabi, harus dimuliakan. Seperti orang Islam memuliakan Yesus. Saya baru tahu nak, kalau di Al-Quran itu ada nama Yesus. Nggak ada nama Yesus pak, tapi Nabi Isa. Ya saya baru tahu ada seperti itu kisahnya juga. Tapi bedanya mereka tidak menyalibkan, ya karena mereka memuliakan Nabi Isa pak. Iya itu nak katanya. Jadi bagaimana pak? Yesus itu Tuhan? Tidak katanya. Saya mau masuk Islam. Akhirnya saya telepon ibu kepala puskesmasnya. Masya Allah bu, bapak mau syahadat. Masya Allah katanya. Nora, kebetulan ibu puskesmas ini, kepala puskesmas ini suaminya kepala di bagian Pertamina. Kalau ada orang Dumai di sini, dia di Bukit Datu waktu itu. Nora, bapak nanti mualafnya di Masjid Pertamina aja. Supir ya, masya Allah ya Nora ya, iya. Akhirnya jam 6 kami dijemput. Bapak sebelum dijemput kami udah mandikan bapak. Saya pergi dengan suami baju lengan panjang, tapi bukan berbentuk koko, tapi setidaknya mirip lah. Baru celana kain, ya kan? Bapak itu mandi besar. Bagaimana niatnya? Nah, akhirnya ya udah kami berangkat. Bapak mengucapkan kalimat syahadat. Setelah ucapkan kalimat syahadat, bapak pulang ke rumah. Dia tidak mau lagi pulang mama. Saya tanya kenapa? Karena dibilang Pak Ustadz, mamamu itu bukan mahrum bapak lagi. Kami nanti jadi jina. Kalau mamamu mau masuk Islam, bapak akan nikah lagi sama mamamu. Tapi kalau tidak, ya berarti mamamu bukan jodoh bapak lagi gitu.
Terus Masya Allah, ya itu saya bilang, Masya Allah, berarti bapak ini mengerti gitu. Ya mamanya udah. terus gimana? Endingnya mamanya gimana? Nah, kalau mama setelah tahu bapak masuk Islam minta cerai waktu itu. Oh. Nah, akhirnya dia minta uang. Saya ingat kali dia minta uang 1 juta sama saya, dia tidak mau minta sama bapak. Saya bilang sebelum mama pergi jumpa dulu sama bapak. Saya bilang jumpa dulu sama bapak. Akhirnya mereka di rumah, saya biarkan tuh, tapi saya dengarnya di kamar tuh udah nangis-nangis karena mama tuh ngomong, bapak tuh dulu waktu Kristen tuh jahat loh Bang Nandar. Jahatnya dia tuh suka minum, suka main togel, suka judi, suka main perempuan. Bapak itu begitu dulu, jahatnya tuh. Jadi mama bilang begini, anak kita itu kan kakak dia lahir mereka nikah dari tahun 78. Bayangkan tahun 78. Bapak masuk Islam 2007. Nah, kalau dipikir sudah berapa lama kan begitu ya? Ya, Pernikahan mereka. ya. Dia itulah mama bilang, bagaimanapun sifat dan kelakuan kamu yang dulu, saya tidak pernah mau minta cerai. Memang itulah Bang Nandar. Kristen tuh susah. Sebegitu bejatnya bapak memperlakukan mama itu, tapi memang cerai itu susah gitu loh. Nah, akhirnya tapi yang membuat kita berpisah bukan karena kelakuanmu, tapi karena kamu berpindah keyakinan, kata mama nangis. Jadi lebih baik Gus kita cerai saja Pak, katanya. Akhirnya cerai juga, bukan maksudnya akhirnya lontarkan kata cerai yang seharusnya tidak ada kata cerai gitu loh. Kita pisah saja Pak, katanya. Akhirnya mama pulang ke rumah. Saya nunggu nih 1 minggu kabar mama. Saya pikir udah berangkat. Rupanya ada telepon kalau mama itu sakit, nggak jadi berangkat. Nah, iya, mama itu kurus sekali badannya tuh, terlalu pendiam. Jadi apapun yang menimpa dia tuh dia hanya simpan dalam hatinya saja. Jadi saya datang ke rumah jenguk mama, ya kan. Jenguk mama, saya bawa bapak, saya bawa Pak Ustadz itu, ya kan. Saya lihat mama di situ sudah ya cuman udah lemas lah karena nggak mau makan, nggak mau minum, cuman impuls itu yang menguatkan dia kan gitu. Adik yang mau menikah itu nggak jadi nikah karena masalah ini ya. Ya, katanya tidak mau berbesanan dengan Islam. Tuh, nah, akhirnya adik itu ngamuk sama saya. Gara-gara saya tidak jadi nikah, memang bangsa binatang keluar, iya. Bapak, pokoknya ngeri lah adik itu. Ya, cemana lah yang gagal menikah kan begitu. Nah, akhirnya saya minta izin sama adik, sama kakak di situ, sama tante-tante kami, karena ada om kami itu pendeta. Jadi mama ini udah didoakan gitu loh. Berapa pendeta tuh datang mendoakan, ya kan. Saya minta izin sama adik. Saya minta izin, biarkanlah kami yang ngobati mama. Tapi dia bilang, kau datang ke sini, obati, jangan bawa kemana-mana lagi. Nah, Pak Ustadz itu ngomong, dia cuma minta makanannya dijaga selama pengobatan. Jangan dikasih air minum dari rumah ini, jangan dikasih makanan dari rumah ini, apapun itu, berupa biskuit atau apapun itu, menggunakan tempatnya juga. Jadi saya bilang setiap 3 kali sehari saya akan datangi mama untuk masalah makan dan minum. Nah, adik ini setuju, karena dia memang punya syarat. Kalau mama sembuh, katanya kan, hari ini juga saya akan masuk Islam, katanya. Masya Allah. Nah, jadi berapa minggu itu mama diobati, memang Masya Allah. Situ memang Allah jawab ya doa kami tuh. Alhamdulillah mama berangsur-angsur pulih, mau makan. Memang mungkin karena kerinduan sama bapak. Tapi bapak tuh nggak bisa nyentuh. Kangen dia. Iya, bapak tuh nggak bisa nyentuh. Untuk suap pun juga dia nggak mau. Dia selalu bilang, mama ini bukan mahramku lagi nak, katanya. Nangis bapak di situ nengok mama tuh karena nggak bisa disentuhnya gitu loh. Terus akhirnya makin lama berangsur pulih, barulah mama tuh minta diangkat ke kamar mandi, minta dimandikan, baru dia berisik. Dia kan belum kuat kali, dia bisik gitu, nak, katanya. Apa mak? Aku bilang,
Mama mau masuk Islam. Masya Allah, aku bilang kan. Masya Allah. Nah, jadi musola yang di dekat klinik bapak itu, pergi saya ke situ. Saya minta pinjam mukenahnya, saya pakaikan ke mama, mama ucapkan kalimat syahadat, baru datang adik yang nggak di sini, yang gagal nikah ini, baru ngomong, ya saya juga mau mengucapkan kalimat syahadat, katanya. Masya Akhirnya Allah. Terus? itu disyahadatkan, baru diulang lagi syahadatnya di masjid biar keluar surat apanya kan, surat mualafnya, ya diulang lagi mama, adek yang nggak di situ 2 orang, ada yang masih agak itu ikut juga yang ada yang gagal nikah, ikut Islam ya, juga. iya dia yang minta mau, kan dia udah bilang kalau mama sembuh saya akan syahadat. Ya udah, Oh. dia tengok mama udah berangsur pulih, udah mulai sehat, mau makan, mau minum, ya udah. Akhirnya dia minta mengucapkan kalimat syahadat. Mereka disyahadatkan Wah, ulang lagi di Masjid Pertamina. Terus kalau kakak yang udah sempat menikah di atas saya sama Kristen dengan adik saya yang sudah menikah juga sama yang Kristen, itu mereka 2012 syahadatnya. Terus cerai berarti kan Ya istrinya cerai Kristen. karena adikku tuh suaminya selingkuh. Oh, Selingkuh. sesuai dengan Amsal dong. Yehezkiel dan Wah. Amsal. Kalau kakak saya ini kena KDRT, sering dipukul. Dia ngadu ke mama, oh ya datang tuh udah biru-biru Bang Nandar, ngeri kali. Kalau kamu mau mati di situ silahkan, katanya. Tapi saya tidak sanggup melihat putri saya dipukul. Ya udah bapak bilang, jangan kamu pikir uangnya, biar saya ngurus. Nah hari itu juga adik yang cerai ini diurus bapak surat perceraiannya di pengadilan negeri. Di situ mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ya udah, kalau saya itu tak ada lagi yang Kristen, masya Allah, semua udah Udah Muslim. nggak ada lagi yang oten berarti ya. Nggak ada lagi yang ngoten. Ini kayu salib dibuang apa enggak nih? Di rumah ada kayu salib nggak? Dibeli itu tidak ada lagi dibakar. Dibakar. Alhamdulillah. Dibakar sama siapa yang bakar itu? Bapak asli, bapak begitu, bapak tuh fanatik kali jadinya. Oh, Mulai alhamdulillah masuk dibakar. Islam, sholat subuh sampai isya tuh di masjid saja. Masya Masya Allah. Allah. Sampai beliau meninggal kecuali sakit parah, tidak bisa lagi dia jalan ke masjid, dia baru sholat di rumah. Masya Sampai Allah.